Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muyasaroh dengan NIM 23504100011 dari kelas A3 PSR, mata kuliah Akad Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Jiwanul Kiram LCMEI. Di sini saya akan membahas tentang akad sharf. Yang akan dibahas yaitu ada pengertian akad sharf, rukun dan syarat akad sharf, landasan hukum akad sharf, prinsip-prinsip akad sharf, praktek sharf dalam perbankan syariah, dan jenis-jenis pertukaran valuta asing dalam perspektif fatwa DSN MUI. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu pengertian akad sharf. Akad sharf adalah bentuk jual beli yang melibatkan pertukaran mata uang atau alat tukar resmi lainnya secara tunai dan langsung. Pertukaran ini dapat terjadi antara mata uang yang sama, misal rupiah dengan rupiah, atau berbeda, misal rupiah dengan dolar. Akad sharf tidak hanya terbatas pada penukaran mata uang asing, tetapi juga meliputi transaksi pembelian atau jasa yang dibayar menggunakan mata uang tertentu. Selanjutnya, rukun dan syarat akad sharf. Untuk sahnya akad sharf menurut syariah terdapat 5 rukun utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual sebagai al-ba'i, yaitu pihak yang menjual mata uang dan harus memiliki kepemilikan sah atasnya. Kedua, ada pembeli, yaitu sebagai al-mushtari, yaitu pihak yang membeli mata uang dan harus menyediakan alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, ada objek mata uang yang dipertukarkan. Mata uang yang dipertukarkan harus jelas jumlah dan kondisinya. Keempat, ada nilai tukar atau sirus sharf, yaitu nilai tukar yang disepakati harus adil tanpa unsur penipuan atau ketidakpastian atau gharar. Yang kelima, ijab qabul atau singgot. Proses kesepakatan yang dilakukan secara verbal atau tertulis sebagai tanda setuju kedua belah pihak. Selanjutnya ada syarat-syarat akad sharf. Yang pertama, serah terima langsung dan tunai. Transaksi harus dilakukan dalam satu waktu atau majelis tanpa penundaan. Jika penundaan penyerahan dianggap sebagai riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Kedua, kesepadan nilai jika jenisnya sama. Jika mata uang atau barang yang ditukarkan memiliki jenis yang sama, maka harus dipertukarkan dengan nilai yang setara. Perbedaan nilai dianggap riba fadl. 3. Transaksi tanpa khiyar atau hak pembatalan. Tidak ada khiyar atau hak pembatalan setelah akad disepakati. Dalam akad jual beli umum, khiyar diperbolehkan, tetapi pada akad sharf harus ada kepastian langsung, karena sifat transaksi yang melibatkan nilai tukar barang atau mata uang memerlukan kepastian dan komitmen dari kedua belah pihak. 4. Terhindar dari unsur gharar atau ketidakjelasan. Objek dan nilai tukar harus jelas sehingga menghindari perselisihan di kemudian hari. Ketidakpastian dalam jumlah, kualitas, atau waktu serah terima dapat menimbulkan gharar yang dilarang syariat. Kelima, ada terhindar dari riba. Unsur riba atau tambahan yang tidak sah dilarang dalam akad sharf. Riba dalam transaksi sharf dapat muncul dengan dua bentuk utama, yaitu riba terjadi jika ada kelebihan dalam pertukaran barang atau mata uang yang sejenis. Riba nasiah terjadi jika ada penundaan dalam barang atau uang. Selanjutnya, landasan hukum akad sharf yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Bismillah. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat
berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian ini karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya landasan hukum yang berasal dari hadis, yaitu wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'ud dhahab bid-dhahabi illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'd wala tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'd wala tabi'u minha ghaiban binajizi, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama, dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding, dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. Muttafaq alaih. Selanjutnya, menurut ijma, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan sebagaimana telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Jual beli diakui sebagai cara memenuhi kebutuhan dengan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Dalam ijma disebutkan setiap manusia memiliki hak atas harta yang dimilikinya, dan jika orang lain ingin memilikinya maka harus ada proses tukar menukar dengan imbalan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip shorf. Pertama, ada transaksi shorf tidak boleh bertujuan untuk spekulasi atau untung-untungan karena mengandung unsur ketidakpastian atau gharar yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kedua, transaksi shorf jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, maka nilainya harus setara tanpa perbedaan sedikit pun dan harus dilakukan secara tunai di waktu yang sama atau at-taqabud, serta memastikan bahwa transaksi berjalan adil dan menghindari riba fadl. 3. Jika mata uang berbeda jenis, maka transaksi menggunakan nilai tukar atau kurs saat akad dan dilakukan secara tunai tanpa penundaan untuk menghindari riba nasi'ah. Selanjutnya ada praktek shorf dalam perbankan syariah. Dapat dicontohkan dengan seperti dolar Amerika, ringgit Malaysia, yen Jepang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika terjadi kegiatan perdagangan internasional, maka negara yang bersangkutan akan membutuhkan mata uang negara yang dituju sebagai alat untuk membayar yang sah dalam dunia perdagangan. Misal, jika perusahaan A ingin mengimpor barang dari negara B, maka perusahaan ini membutuhkan devisa yang sesuai dengan mata uang negara B untuk melakukan pembayaran impor barang. Sebaliknya, jika negara A ingin mengirim benda ke negara B, maka negara B akan membutuhkan devisa mata uang negara A untuk melakukan pembayaran. Dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan penawaran dan permintaan mata uang di bursa valuta asing. Selanjutnya ada jenis-jenis pertukaran valuta asing dalam perspektif DSN MUI. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot merujuk pada pembelian dan penjualan valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan secara langsung atau maksimal dalam 2 hari kerja. Hukum transaksi ini adalah mubah atau boleh karena dianggap sebagai transaksi tunai dalam standar internasional. Penyerahan dana dalam transaksi spot dapat dilakukan dalam 3 cara berikut. Ada value today, penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi. Ada value tomorrow, penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah transaksi. Terus ada value spot, penyerahan dana dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Kedua, transaksi forward. Transaksi forward adalah kontrak pembelian atau penjualan falas dengan nilai tukar yang disepakati
saat kontrak, tetapi penyelesaiannya dilakukan di masa depan atau lebih dari 2 hari hingga 1 tahun. Hukumnya haram karena mengandung unsur spekulasi kecuali untuk kebutuhan mendesak atau lil hajah. Ketiga, transaksi swap. Transaksi swap adalah kombinasi kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot dan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur spekulasi atau maisir. Keempat, ada transaksi option. Transaksi option memberikan hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual falas pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Dalam pandangan syariat Islam, transaksi ini haram karena juga mengandung unsur maisir. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menegaskan bahwa hanya transaksi falas yang tidak mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian atau gharar, riba yang dapat dianggap sebagai dengan prinsip syariat. Transaksi spot jika dilakukan sesuai ketentuan diperbolehkan, sementara jenis transaksi lainnya seperti forward swap dan option dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam. Sekian penyampaian materi akad soft. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.